begitu masuk di rumah San Sadikin, dokter mengatakan dari segi medis kita bukan memvonis, tapi dari segi medis tidak ada harapan, paling lama 5 hari lagi. Yorana! Rasanya tuh sebelum saya mulai cerita udah langsung pengen nangis. Jadi ini benar-benar mujizat. Ini bukan kemungkinan, tapi ini benar-benar miracle banget. Ini benar-benar mujizat Tuhan yang Maha Kuasa. Saya sudah sebenarnya hanya belum terdiagnosa. Tahun 2003 yang lalu saya sudah tidak sadar selama 6 bulan. Dan selama 5 hari saya ada di ICU dalam keadaan koma. Seluruh tubuh saya itu sudah melepuh. Semua rambut, tangan, bulu, maaf kata nih buat kita semua Bapak Ibu, semua yang berbulu rontok. Dan itu sudah ibarat mumi. Tapi hasil doa, itu benar-benar puasa doa. Setelah 6 bulan, saya keluar dari rumah sakit. Waktu itu saya kerja di BAT, British American Tobacco. Itu koma selama 5 hari di ruang ICU, tapi selama 6 bulan saya tidak sadarkan diri. Itu tahun 2003. 2004 saya balik ke Jakarta. Waktu itu saya dirawat di Pematang Siantar. Kebetulan keluarga semuanya ada di sana. Tahun 2004 Maret saya kembali ke Jakarta. 1 bulan kemudian saya dapat kerjaan di Taylor Nelson Sofres Indonesia, itu Australian company. Kemudian saya masih selalu konsumsi steroid. Waktu itu dokter kasih saya Lameson namanya. Berkat Spirit of Life dan juga itu amazing grace dari Tuhan, saya bisa kerja. 1 tahun kemudian saya pindah ke PT Sanden Indonesia. Kalau ada yang tahu, Japanese company. Di sana saya sebagai finance and accounting manager. Dalam kondisi saya masih tetap konsumsi steroid. Dan itu belum terdiagnosa kalau saya itu adalah penderita lupus. Nah, mungkin sebagian dari kita mengerti apa tanggung jawab finance and accounting manager itu. Mostly kerjaannya itu adalah under pressure. Nah, berkat semangat Spirit of Life, saya jalankan semuanya. Everything is okay, handle. Nah, Februari 2008 yang lalu, saya memilih untuk resign dari PT Sanden. Kebetulan Tuhan kasih jalan, saya pindah di perusahaan American, 100% American company. Kalau mungkin ada yang tahu itu York International PTI Ltd. Itu untuk Asia, dia bercabang di Singapura. 1 bulan di sana, kebetulan kita tinggal company itu di McPherson Street, lumayan jauh dari Orchard, dari pusat di Singapura. Masalah makanan, mencari yang halal lumayan susah. Even itu daging ayam, tapi semuanya dilulurin dengan minyak B2. Jadi buat saya lumayan struggle. Itu yang benar-benar fight banget buat saya. Kalau di Jakarta, setiap pagi dan sore saya masih konsumsi jus buah. Mungkin masih bisa mengcover untuk stamina tubuh yang ternyata autoimun. Tapi selama 1 bulan di Singapura, saya makan tidak makan. Karena hanya ada 1 warung, mungkin itu hampir sama dengan disebut di sini warteg. Hanya ada 1 warung Malaysia, dan itu buka jam 7, jam 2 sudah tutup. Jadi keseringan dalam 1 bulan itu selama saya training di Singapura, malam mostly saya tidak pernah makan. Pagi hanya roti dan susu. Balik dari sana, saya merasa mah saya kambuh. Yang saya rasakan itu hanya mah kambuh, tetapi mata sudah merah. Setiap bangun tidur pagi, mata itu sudah merah. Tetapi miracle-nya, setiap sampai di kantor, mata saya balik normal. Jadi seperti disulap gitu, sebenarnya kesannya tuh seperti gaib gitu. Jadi bangun pagi mata saya bengkak itu merah. Tapi begitu sampai di kantor balik normal. Itu selama 1 bulan. Balik dari Singapura, saya langsung angpal. Yang saya rasakan bahwa lambung saya itu rasanya udah bocor tembus sampai ke belakang. Itu yang saya rasakan, penderitaan. Dan wajah saya itu udah mulai hitam. Wajah mulai hitam.
ada satu teman yang menawarkan Herbalife itu, yang model susu itu. Saya coba konsumsi hanya 2 kali, itu saya merasakan penderitaan yang semakin luar biasa. Sampai akhirnya saya ajak mama saya, "Mah, kita ke Bandung aja, ke rumah sakit." Kita ke rumah sakit, saya masuk di rumah sakit Advent Bandung. Setelah dicek, ternyata diagnosa dokter, "Kamu lupus." Kebetulan di rumah sakit Advent Bandung tidak ada dokter khusus untuk menghandle lupus, makanya dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Akhirnya divonis saya lupus. Dokter katakan, "Kamu pilih untuk keluar dari kerjaan, istirahat minimal 6 bulan sampai 3 tahun. Tidak boleh sedih, tidak boleh mikir, tidak boleh susah, tidak boleh ini, tidak boleh ini." Terus saya mikir, terus ngapain lagi dong? What for? I'm still living here. Jadi saya pikir, loh, ini maksudnya gimana? Nah, dari segi pikiran langsung merasa, kok udah nggak berfungsi lagi kalau nggak bisa mikir, nggak bisa susah, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Mayat dong. Akhirnya, karena kepikiran dan kondisi tubuh juga sudah makin lemah, trombosit, leukosit, LED, segala macam sesuatunya itu benar-benar drop, tetapi badan tidak demam. Lalu adik saya Elisa ada di sini, dia tanya, "Gimana kondisi kamu?" Saya sih divonis kata dokter demam berdarah tapi tidak demam. Lalu adik saya bilang, "Kayaknya demam baru itu." Yang setahu saya sih DBD pasti demam, tapi ini nggak demam. Tapi kondisi hemoglobin segala macam itu yang benar-benar di bawah standar, even itu untuk demam berdarah. Kemudian seminggu kemudian saya benar-benar angfal. Saya dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Begitu masuk di rumah Hasan Sadikin, dokter mengatakan, dari segi medis kita bukan memvonis, tapi dari segi medis tidak ada harapan, paling lama 5 hari lagi. Itu napas saya. Dan benar, selama 7 malam, 7 hari saya tidak bisa menutup mata even 1 detik. Di situ kejang, teriak-teriak, ngigau segala macam. Sampai akhirnya lidah saya sudah ditarik. Obat sudah tidak masuk, air sudah tidak masuk, ngomong juga sudah nggak bisa. Akhirnya dokter datang, kebetulan saya Kristen Advent. Dokter katakan, "Ibu, panggillah pendeta. Panggil pendeta, panggil tua-tua gereja, serahin aja sama Tuhan." Karena dokter juga udah give up. Karena dibius segala macam, disuntik apa segala macam, itu nggak mempan, itu nggak bisa membuat saya untuk tidur. Sampai akhirnya pendeta datang, didoakan. Setelah didoakan, kemudian adik saya kebetulan ada di Jambi. Terus dia tanya, "Kak, sebenarnya apa sih penyakitnya?" Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu permintaan penyakit. Waktu dokter kasih tahu saya lupus, saya merasa malu. Saya merasa benar-benar mental saya drop. Mungkin mostly almost same dengan sindrom Down. Saya merasa itu dalam posisi waktu saya perusahaan baru di perusahaan company itu, as finance manager itu second hand-nya di company itu. Jadi saya merasa, kok dalam posisi yang seperti ini saya divonis seperti ini. Saya merasa itu mental saya yang benar-benar drop habis. Makanya saya bilang, saya pesan sama mama, saya pesan sama kakak, jangan pernah kasih tahu saya punya penyakit apa. Karena saya merasa kayaknya lebih serem dari kanker. Kok kayaknya lebih menyakitkan. Tapi saya masih punya nafas hidup. Kalau kanker ketahuan sekian lama akan gini. Nah, akhirnya adik saya tanya, "Apa sih penyakitnya?" Kakak saya kasih tahu lupus. Begitu adik saya tahu itu lupus, dia SMS semua teman-teman yang ada di Jakarta, "Tolong cari tahu lupus itu apa, di mana ada pengobatan lupus." Kemudian teman-teman adik saya coba cari tahu. Hari sore ini contohnya Pak Edo yang berbaik hati. Pak Edo. Pak Edo detik ini dia masukin di internet bahwa lupus itu bisa dikendalikan, bisa disembuhkan melalui tachycardia noni. Hari itu juga ditemukan. Adik saya langsung kasih tahu, adik ipar saya, "Tolong datang ke Bandung."
dia beli langsung ke sini. Menurut cerita adik saya, dia ada di sini sekarang. Dia beli 1 botol, dia antar ke Bandung. 1 siloki 30 cc setiap 1 jam. Setelah itu saya bisa tidur. Saya merasakan itu benar-benar jalan Tuhan. Tetapi Tahitian Noni itu bisa tumbuh karena Tuhan yang kasih tumbuh. Setelah 5 hari saya konsumsi jus Tahitian Noni itu, akhirnya saya bisa keluar dari rumah sakit. Tapi sebelum keluar dari rumah sakit, dokter mengatakan seperti ini, kalau ini orang hidup, dia pasti lumpuh. Tapi apa yang Bapak Ibu lihat sekarang, saya nggak lumpuh. Saya nggak lumpuh. Jadi saya merasakan ini bukan mungkin mujizat, tapi ini benar-benar mujizat. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu benar-benar hidup, dan Tahitian Noni bisa tumbuh di Tahiti itu karena Tuhan kasih jalan buat kita semua. Jadi saya benar-benar merasakan terima kasih buat Pak Rio, terima kasih buat Pak Edo, terima kasih buat adik saya juga yang akhirnya untuk mengendalikan semua ini. Benar-benar Pak Edo bisa ke depan, terima kasih. Ayo Pak Edo. Luar biasa. Terima kasih banyak. Dan ini adik saya Elisa dan mama saya juga. Jadi Elisa, sebentar Iya. Jadi sebetulnya saya kaget juga waktu itu, istrinya Elisa ya. Dia bilang, dokter. Oh, saya bukan dokter. Dia bilang, karena memang waktu itu kan Ruth ini tidak cerita open tentang penyakitnya. Sampai adiknya bilang, ini lupus katanya. Terus saya tanya, udah minum steroid belum? Disuntik steroid belum? Aduh, saya nggak tahu Pak. Katanya tinggal seminggu. Apanya? Dokter bilang katanya tinggal seminggu. Aduh, bisa sembuh Pak? Bisa ada rumah sakit lupus di Jakarta. Saya bilang, kasih Noni aja, pasti sembuh. Yakin Pak? Yakin saya. Langsung hari itu juga order diantar. Nah ternyata dari Elisa ini sudah mempersiapkan itu jas untuk penguburan. Karena dokter udah vonis lidahnya semakin masuk ke dalam. Jadi kalau itu sampai masuk kan nafasnya berhenti. Jadi kalau itu dokter paling tinggal besok. Jam 3 jus itu sampai di Bandung. Terus saya tanya, ada siapa di sana? Ada saudaranya yang perawat kalau nggak salah ya. Perawat suster. Mertua ya. Berat. Ibu bisa masukin ke mulutnya. Bisa, saya perawat katanya. Mertua dari Elisa. Akhirnya kita telepon-teleponan setiap setengah jam, 1 jam sampai malam. Saya bilang kasih terus, loading terus. Jam malam tuh masih telepon juga. Dia bilang udah lumayan nih Pak katanya. Terus. Akhirnya saya dengar kabar Sabtu itu bangun. Dan mungkin Elisa lengkapi lagi mana. Terima kasih. Memang kalau saya ceritakan ini, ya saudara-saudara bisa bayangin ini kejadiannya 10 tahun. Kalau saya ceritakan mungkin sampai jam 10 malam juga nggak selesai. Cuman memang kejadian hanya dalam beberapa hari itu buat kami sekeluarga itu seperti apa yang kakak saya bilang, itu benar-benar mujizat. Bukan mungkin lagi, tapi mujizat. Tuhan kirimkan rohnya untuk ke Pak Edo untuk buat di internet. Andaikan itu tidak ada di internet, saya yakin ya Bapak Ibu sekalian sudah tidak lihat kakak saya di sini berdiri. Jadi memang kebetulan saat itu saya ada di Jambi, ya di hutan lah. Saya tidak punya komunikasi yang banyak, jadi saya minta tolong ke teman-teman saya untuk cari informasi mengenai lupus. Dan Pak Edo seperti yang dikatakan tadi, Pak Edo buat, dan nggak lama Pak Edo masukkan di internet, teman saya dapat. Nggak panjang cerita, nggak ditanya mengenai apa, saya langsung instruksikan ke istri, beli. Besok saya nyampe kita ketemu di Jati Bening, kami ketemu di Jati Bening, langsung ke Bandung. Ya puji Tuhan kakak saya langsung mau minum. Tadinya menurut cerita mama, menurut cerita kakak yang menjaga, sudah seminggu nggak mau makan, seminggu nggak mau minum, seminggu nggak mau tidur.
Tapi jam 3 sore kami kasih, jam 4 sore kami kasih, seterusnya setiap jam, dan malamnya bisa tidur. Bahkan kakak saya cerita, serasa tidur di hotel kami malam ini karena sudah seminggu kami nggak tidur untuk jaga dia. Tapi karena begitu dikasih noni, malamnya kakak saya ini bisa tidur, yang jaga juga bisa tidur. Besok paginya maaf buang air besar bisa, terus sorenya minta makan. Hari Selasa kalau nggak salah kateternya sudah dibuka, hari Rabu infus dibuka dan bisa pulang. Luar biasa. Jadi kalau buat saya memang ini mukjizat, benar-benar mukjizat. Jadi kalau ada yang cerita ke saya, ada yang katanya kalung, ada katanya lempengan logam, ada yang Nutrilite, saya bilang oke, semua itu bagus, tapi buat saya sudah rasakan, saya sudah saksikan sendiri, Tahitian itu nomor 1, itu kiriman. Terima kasih.